Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita masih pada saat hari ini kita masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah puasa di bulan suci Ramadan, dan juga salawat serta salam. Marilah kita hadiahkan kepada pemimpin umat, kepada panutan umat, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin menjadi seseorang yang najihin, termasuk dari orang-orang yang najihin ataupun orang-orang yang faizin di dalam bulan suci Ramadan, selayaknya dia memperhatikan dua hal. Dua hal tersebut ialah hubungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hubungan kedua ialah hubungan dia terhadap sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik kalian, niscaya perbuatan baik kalian akan menghapus perbuatan buruk kalian. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, dengan moral yang baik. Hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kita harus tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat amat muliakan ini, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memang sebelum bulan suci Ramadan dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lalai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika di bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan dia lalai dalam mengerjakan solat-solatnya, yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan lagi, kita giatkan lagi, kita semangatkan lagi solat-solat kita. Jika mungkin di bulan suci Ramadan dia bermalas-malasan di dalam bersedekah, yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita semangat lagi untuk bersedekah, untuk semangat lagi kita membantu sesama muslim. Kita menjaga hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sebelum bulan suci Ramadan dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lalai dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia malas dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita kembali giat, kita kembali bersemangat untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-sha'im da'watan la turad, sesungguhnya diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa ada doa yang mana doa tersebut tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala tolak. Dan juga dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, ada tiga golongan, ada tiga orang yang mana jika mereka berdoa maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak doa tersebut. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang kedua adalah as-sa'im hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Tiga golongan tersebut jika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak doa mereka. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menerangkan ahkamus shaum, yang menerangkan akan hukum-hukum puasa, itu berturut-turut. Artinya di dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hukum puasa, itu berturut-turut
di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, kemudian juga di dalam ayat 184, kemudian 185 sampai 187. Itu semuanya menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Dari awal 183 sampai ayat 187 menerangkan hukum-hukum puasa. Akan tetapi di sana terselip ada satu ayat yang mana ayat tersebut tidak menerangkan tentang hukum-hukum puasa, yaitu ayat 186. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dari awal, dari ayat 183 menerangkan tentang hukum puasa, 184 menerangkan tentang hukum puasa, 185 menerangkan tentang hukum puasa, 186 menerangkan bagi orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat amat dekat. Dan kembali 100 ayat di ayat 187 kembali menerangkan hukum-hukum puasa. Di sini ialah kemuliaan bagi orang-orang yang berdoa khususnya di bulan suci Ramadan. Dia memperbagus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan. Yuk sama-sama kita perhatikan lagi di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sana kita kenal ada harfun nida ataupun huruf harfun nida sebagai wasilah ataupun wasithah. Ketika kita ingin memanggil seseorang, dimisalkan Al-Faqir ingin memanggil seseorang yang namanya Muhammad, ya Muhammad, maka Al-Faqir akan menggunakan harfun nida tersebut. Ya Muhammad. Ada namanya Abdullah di sana, Al-Faqir akan menggunakan harfun nidah tersebut, harfun yang sebagai wasithah, penghubung. Al-Faqir akan memanggil ya Abdullah. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ya ibadallah, ketika memanggil Nabi Allah Adam ya Adam, ketika memanggil Nabi Allah Musa ya Musa. Akan tetapi ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kita tidak lagi menggunakan harfun nida tersebut, yang mana harfun nida adalah sebagai wasilah ataupun wasithah ataupun penghubung. Karena memang hubungan antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasannya, itu tidak ada yang menghalangi walaupun itu adalah harfun nida. Dan ini adalah subhanallah, maha suci Allah, maha murah Allah kepada kita semua. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Di bulan suci Ramadan ini kita perbagus lagi hubungan kita terhadap manusia. Mungkin yang di bulan suci Ramadan dia demen ngegibah, dia demen ngegunjing, dia demen mencaci orang, memaki orang. Yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita kurangi mencaci maki tadi. Kalau bisa kita hilangkan sifat-sifat kita sering mengomongi orang lain, sering menggibah orang lain, sering memaki orang lain, sering mencaci orang lain. Yuk di bulan suci Ramadan ini kita tinggalkan itu semua. Kita perbagus lagi hubungan kita terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ialah dua hal. Jika seorang hamba memperhatikan dua hal ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang najihin, sebagai hamba-hamba yang faizin, hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang dapat kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang najihin ataupun orang-orang yang faizin. Wa hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.